yang kita lihat di era modern saat ini, semua mengaitkan dengan rasional. Contoh kecil saja Ustaz ya. Ada permasalahan ketika seseorang mampu untuk berbicara dengan hewan seperti itu ya, atau semut yang kita katakan. Nah, itu sebenarnya jelas tidak masuk akal Ustaz. Dan realitas saat ini mereka bahkan sebagian ada yang percaya, bahkan ada pengikut setia. Ya, memang kita ketahui bahwa Al-Quran itu selalu memberikan narasi kepada kita semua agar berpikir. Ingat, berpikir fa'tabiru ya ulil albab, ayatul liulin nuha, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Sebenarnya saya juga istilahnya ingin minta penjelasan kepada Ustaz Ibnu, bagaimana Ustaz Ibnu memahami kisah Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman melihat tentara semut, ya, sehingga dalam ayat fatabassama dhahikan, ketika semut itu bergegas ya karena tahu bahwa tentara Nabi Sulaiman ingin lewat, istilahnya seperti itu. Bagaimana Ustadz Ibnu menjelaskan masalah wahyu ini? Apakah memang sesuai dengan rasional atau bagaimana? Ya, kita tahu bahwa itu mukjizat Nabi Sulaiman ya, mengerti bahasa binatang atau bisa berbicara dengan binatang. Memang dalam Al-Quran itu kita seringkali melihat atau membaca ayat-ayat yang secara logika modern itu ditolak, ya kan? Logika modern ya maksudnya, bukan logika Islam, tapi logika modern itu lebih lah. Kira-kira menurut antum ini kehidupan sekarang ini lebih dekat dengan filsafat siapa ini? Filsafat yang akalnya adalah ditundukkan oleh wahyu, atau filsafat yang sama sekali meninggalkan wahyu di dalam dunia sekarang ini menurut antum? Untuk pandangan bahwa yang kita lihat di era modern saat ini, semua mengaitkan dengan rasional. Contoh kecil saja Ustaz ya. Ada permasalahan ketika seseorang mampu untuk berbicara dengan hewan seperti itu ya, atau semut yang kita katakan. Nah, itu sebenarnya jelas tidak masuk akal Ustaz. Dan realitas saat ini mereka bahkan sebagian ada yang percaya, bahkan ada pengikut setia. Ya, memang kita ketahui bahwa Al-Quran itu selalu memberikan narasi kepada kita semua agar berpikir. Ingat, berpikir fa'tabiru ya ulil albab, ayatul liulin nuha, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Sebenarnya saya juga istilahnya ingin minta penjelasan kepada Ustaz Ibnu, bagaimana Ustaz Ibnu memahami kisah Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman melihat tentara semut, ya, sehingga dalam ayat fatabassama dhahikan, ketika semut itu bergegas ya karena tahu bahwa tentara Nabi Sulaiman ingin lewat, istilahnya seperti itu. Bagaimana Ustadz Ibnu menjelaskan masalah wahyu ini? Apakah memang sesuai dengan rasional atau bagaimana? Ya, kita tahu bahwa itu mukjizat Nabi Sulaiman ya, mengerti bahasa binatang atau bisa berbicara dengan binatang. Memang dalam Al-Quran itu kita seringkali melihat atau membaca ayat-ayat yang secara logika modern itu ditolak, ya kan? Logika modern ya maksudnya, bukan logika Islam, tapi logika modern itu lebih luas lah. Apakah logika yang dibangun atas dasar sekulerisme atau liberalisme atau filsafat barat atau bagaimana?
Di antaranya tadi dalam Al-Quran seringkali diceritakan Nabi Sulaiman itu mengerti bahasa binatang. Kalau kita katakan begini Ustadz, misal kita katakan, masa iya ada orang mengerti bahasa binatang? Itu logikanya gimana? Itu kan pasti kan ditanya kan. Katanya Al-Quran itu kitab untuk orang-orang yang memiliki akal. Afala tatadzakkarun, afala ta'qilun. Nah, cerita orang ngobrol dengan binatang itu mungkin nggak gitu kan? Suatu hal yang mungkin atau suatu hal yang tidak mungkin kan begitu. Sehingga akhirnya kalau kita katakan ya itu adalah mukjizat, kita harus mengimani saja, kita harus pasrah saja bahwa itu adalah kebenarannya. Mungkin itu masuk untuk kalangan orang-orang Muslim yang memiliki keyakinan. Tapi untuk orang-orang yang memiliki keyakinan itu harus dengan nalar, itu ditolak Ustaz. Ya kalau ini mungkin bahwa orang itu bisa berbicara dengan hewan, ya maka di zaman sekarang juga akhirnya ada lagi lah orang yang bisa berbicara dengan hewan gitu kan, yang tahu teorinya gitu kan. Tapi setelah Nabi Sulaiman meninggal, selesai sampai sekarang nggak ada orang yang bisa ngerti. Belum ada cerita wali siapa tuh, nggak ada cerita ngobrol dengan hewan, ngobrol dengan ini gitu kan. Nabi Muhammad oke lah bisa, tapi kan sudah selesai. Ya kalau ya itu adalah ilmu manusia, harusnya kan ada logiknya, ada simbolnya, ada ilmunya, akhirnya bisa dipahami oleh manusia. Saya jawab begini Ustaz, seringkali ya mengenai masalah ini, seringkali bahwa kita itu ketika akan memberikan suatu pemahaman atau akan mengkritik ya, penjelasan dari Al-Quran, itu kadang-kadang kita tidak membedakan antara kita mengkritik Al-Qurannya atau kita mengkritik penjelasan dari orang yang menjelaskan Al-Quran. Karena saya berangkat dari contoh itu begini Ustaz, apakah ketika kita katakan orang yang mengerti bahasa binatang itu harus kita artikan dengan bahasa verbal, dalam arti al-kalam al-lisani, harus ada suara, harus ada huruf, harus ada artikulasi, atau yang dimaksud bisa memahami bahasa orang lain atau bahasa lain itu tidak harus dengan mengeluarkan suara. Contoh, kita seringkali kita mengatakan saya memahami bahasa tubuh dia. Iya kan? Itu kan tubuh tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan huruf, tidak mengeluarkan artikulasi. Tapi kita tahu nih, oh dia lagi nggak senang sama saya. Kenapa kau menyebutkan seperti itu? Dengan bahasa tubuh. Dari contoh seperti itu, kita juga ada contoh lain. Misal mengatakan begini, kita memahami bahwa dunia sekarang tidak baik-baik saja. Itu kan dunia tidak ngomong, saya tidak baik gitu kan. Tapi dia pahami dari sisi apanya? Dari sisi kondisi, situasi, keadaan, circumstance-nya. Jadi akhirnya orang tuh memahami bahwa oh dunia tidak baik. Oh, bahasa psikologi itu bukan bahasa verbal, tapi bahasa tubuh. Maka yang saya pahami, yang saya tafsirkan dari kalimat Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang itu tidak dengan verbal, tapi dengan menggunakan bahasa sebagaimana kayak kita memahami bahasa psikologi orang, bahasa tubuh orang. Karena tidak pernah terdengar cerita bahwa Nabi Sulaiman bercakap-cakap dengan semut atau bercakap-cakap dengan burung. Yang ada kan hanya ilustrasi bahwa Nabi Sulaiman itu nanya kepada burung hudhud, kenapa kamu tidak hadir pada acara apel besar ini? Dan dia bercerita bahwa dia melihat suatu kerajaan yang besar, tetapi pemimpinnya tidak iman kepada Allah, gitu kan? Cerita itu kan tidak menunjukkan bahwa yang dipahami oleh Nabi Sulaiman adalah bahasa verbal, bahasa burungnya, tetapi yang dipahami oleh Nabi Sulaiman adalah bahasa al-kalam an-nafsani, gitu kan? Kita mengenal, antum juga tahu bahwa al-kalam itu kan ada al-kalam al-lisan, ada al-kalam an-nafsani. Jadi wa innal kalama la fil fuadi wa innamal lisanu ju'ilal lisanu li dalila. Itu kan berarti menunjukkan bahwa yang inti dari bahasa itu adalah nafas, maknanya, bukan body verbalnya, iya kan? Makalah saya mengatakan bahwa bahasa binatang yang dibawa oleh Nabi Sulaiman itu bukan bahasa verbal yang bisa dieja, bisa diucapkan. Iya, benar. Tapi dia dengan memahami suatu motif, suatu insting, suatu kemampuan dari hewan, dari tumbuhan, yang mana itu diwahyukan oleh Allah secara langsung. Sehingga dia melihat semut dengan gerakannya seperti itu. Nabi Sulaiman paham ini. Ya, kita tidak jauh-jauh dengan Nabi Sulaiman. Kita sendiri tahu dengan hewan ini lagi sakit atau tidak. Itu kan dia tidak ngomong saya lagi sakit. Tapi dengan melihat kondisi dia, kebiasaannya dan lain-lain. Sehingga tidak menjadi
suatu hal yang bahasa binatang itu tidak masuk dengan logika manusia, ya kalau diartikan bahasa itu hanya sebatas apa? Huruf dan suara. Tapi Al-Quran tidak mengatakan ini adalah huruf, ini adalah suara. Tapi itu adalah bahasa, media untuk memahami, gitu kan, bahasa. Nah, malah kita bisa katakan bahwa bahasa itu sebelum muncul kalimat itu makna dulu, ya kan? Dalam usul fikih, apakah yang lebih dulu itu makna atau bahasanya? Maknanya dulu, baru orang-orang membuat apanya? Bahasanya. Kita tahu bahwa kayak gini nih makan. Kita orang Jawa mengatakannya apa? Mangan, gitu kan? Indonesia makan, Sunda tuang, bahasa Jawa halus dahar, Arab akala, Inggris eating. Jadi itu kan maknanya sama, bahasa yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa yang pertama kali muncul adalah makna, bukan bahasa. Bahasa yang dipahami oleh manusia ya bahasa manusia, ya kan? Bahasa hewan yang dipahami oleh hewan. Nah, bagaimana ketika manusia ini memahami hewan? Ya saya rasa tidak memahami bahasa itunya. Tapi memahami dengan apa? Bahasa secara maknawinya atau al-kalam an-nafsinya. Jadi kan sering kita melihat orang-orang dulu berbicara dengan seakan-akan berbicara dengan laut, berbicara dengan banjir. Bahkan ada kisah. Ada seorang petani dikatakan ia bisa berbicara dengan tikus. Lantaran apa? Orang-orang melihat sawahnya tidak dimakan tikus. Ya, ketika itu saat sawah-sawah orang lain dimakan tikus, sawahnya dia tidak dimakan tikus. Ternyata singkat cerita dia berbicara dengan tikus, bukan berbicara secara verbal, apa yang tadi Ustaz jelaskan, bahwa ia ternyata meneliti bagaimana gerak-gerik tikus itu berada, pusatnya di mana. Jadi dia siang, pagi dan sore dia melakukan studi tikus gitu ya. Studi tikus ya di sawahnya dia, hingga akhirnya dia memberikan makan kepada tikus itu di tempat lain, sehingga tikus itu tidak sempat datang ke sawah. Ya mungkin orang-orang secara sekilas melihat bahwa yang dilakukannya adalah berdialog, tapi ya justru itu adalah mungkin ya tuntutan kita, karena dalam kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bukan hanya membaca secara tekstual, tapi juga membaca keadaan kontekstual begitu. Maka itulah yang kita maksud bahwa segala cerita yang ada di Al-Quran itu ketika kita katakan dia tidak masuk logika manusia, jangan-jangan salah mengartikan ceritanya. Gitu loh Ustaz. Iya. Oh ini nggak logis nih, masa Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar? Iya benar. Kalau ya Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar, artinya sekarang ada dong ilmunya orang tidak mempan dibakar. Tapi semua orang jadi mempan dibakar gitu kan, karena api sifatnya membakar secara sains, secara ilmu-ilmu eksaknya. Nah itu kan berarti kan banyak orang itu salah memahami arti dari kalimat atau tafsir yang dimaksud Al-Quran. Makanya kan seringkali kita dengar bahwa man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena apa Nabi Muhammad itu mengancam orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yinya? Ya karena tadi akhirnya apa? Logikaku tuh harus begini. Kalau nggak begini maka dia tidak logik. Nah itu kan akhirnya mengatakan bahwa orang yang menafsir Al-Quran dengan sepintas pemahamannya dia berbahaya. Dengan cara apa? Ya tadi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka untuk mengartikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang logik, kita butuh ilmunya Ustaz. Iya. Nah, makanya kan saya sering bilang begini, sangat tidak adil ketika orang itu tidak pernah baca Quran, tidak mengerti asbabun nuzul Quran, tidak belajar ulumul Quran, tidak pelajari ilmu tafsir, tidak mengerti ilmu dalalah, ujug-ujug dia menafsirkan Quran dengan teori hermeneutik. Yang jelas hermeneutik ini tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Terus dia katakan bahwa oh kita punya tafsir baru namanya hermeneutik. Pertanyaan saya adalah hermeneutik itu diciptakan untuk menafsiri apa? Dia tidak menafsiri kitab suci. Yang dia buat adalah ya Gadamer itu ketika membuat hermeneutik tidak untuk menafsirkan kitab suci, tapi teks sastra, teks literasi, novel dan lain-lain yang dipahami dengan sesuai konteksnya. Kan begitu. Tapi Al-Quran itu kan bukan kitab sastra, bukan kitab manusia juga, tapi suatu ayat yang untuk memahaminya itu harus dengan ilmu tersendiri, namanya ilmu tafsir dan ulumul Quran dan ilmu-ilmu syariat lainnya. Jadi saya rasa tidak adil kalau Al-Quran akhirnya didekati dengan pendekatan yang non-Qurani atau yang non-Islami. Gitu.
boleh tidak kalau misal saya balik bertanya, oke lah, saya akan menafsirkan nuklir dengan ilmu dari saya pribadi. Saya tidak mau belajar nuklir, tapi saya akan tafsirin nuklir. Pasti ditolak itu. Kalaupun saya ceramah di tempat di mana-mana, saya dikatakan pasti orang tidak waras ini. Ahli nuklirnya mengatakan ini adalah untuk kode ini, kok saya beda sendiri? Ya pasti orang-orang nuklir mengatakan, wah itu nggak waras. Orang nggak belajar nuklir, nggak ngerti fisikanya, nggak ngerti hukumnya, kok menafsiri nuklir? Itu kan pasti dikatakan, ini nggak jelas ini. Itu saya katakan juga untuk yang sebaliknya. Anda tidak bisa baca Quran, tidak ngerti baca Quran, tajwidnya, madnya, mustahakul hurufnya, hukukul ahrufnya, bacaan-bacaan hukumnya dan lain-lain, apalagi tentang pendekatan pemahamannya, keilmuannya, tafsirnya, sejarahnya, penulisannya. Kok ujug-ujug berbicara tentang tafsir? Karena memahami filsafat hermeneutik. Saya rasa itu tidak adil. Kan begitu, Ustaz. Maka di antara bukti bahwa ilmu itu adalah kebenaran, ya dia memahami batasnya. Tidak ada ilmu itu yang dipahami oleh manusia tidak terbatas, itu tidak ada. Pasti ada batasnya. Iya, ini yang dikatakan mu'jizun lil akal. Mu'jizun lil akal. Karena memang akal sebenarnya ayat itu tidak bertentangan dengan tidak bertentangan, tetapi batasan akal yang tidak bisa mencapai. Dia. Kita tidak bisa mencapai itu, kita maksa. Iya. Nah, itulah akhirnya kalau kita katakan orang yang berilmu itu kan dia tahu kapasitasnya dia. Iya. Ada dia tahu kapan saya berbicara, kapan saya tidak berbicara. Kapan saya akan menjawab permasalahan, kapan saya tidak menjawab. Itu berarti bukti orang pintar. Iya. Karena dia tahu, oh major saya tuh di sini. Oh subjek saya tuh di sini. Saya belajar fikih, ya masa ditanya hukum undang-undang Belanda saya jawab. Ngarang dong gitu kan. Itulah orang berilmu. Makanya Imam Malik mengatakan itu kan bahwa kalimat la adri itu bukan berarti kebodohan, tapi itulah setengah dari pengetahuan. Iya. Kalimat la adri itu karena dia tahu bahwa dia batasnya adalah di sini. Kok kamu tanya begini? Kan begitu. Nah, makanya adalah bahwa sekali lagi kita tegaskan bahwa ketika Al-Qur'an dikatakan kitab yang tidak ilmiah. Nah, karena apa? Dia membaca Al-Qur'an dari sisi subjektivitasnya dia. Akhirnya dibentur-benturkanlah Al-Qur'an dengan apa yang dia yakini sebagai keilmuan. Tetapi kalau dia kasih waktu untuk dirinya sendiri, belajar dululah ilmu Quran 2 tahun aja. Saya pasti katakan, saya rasakan begini, pasti dia tadi mencabut omongan tidak logiknya Al-Quran. Iya. Jadi kalau orang mengerti batas, dia akan mengatakan, oh kelemahan saya ini tuh. Bukan berarti dianya yang tidak sesuai dengan saya, tapi oh saya sampai sini keilmuan saya. Iya kan? Makanya Al-Quran hadin lil aql itu diantara adalah satu. Kita harus tahu kebenaran dan batasan akal kita dalam menentukan kebenaran. Ya, seperti yang antum singgung tadi bahwa al-haqqu mir rabbik gitu kan. Dalam surat Al-Kahfi gitu yang sering kita baca tiap Jumat. Wa qul ja'al haqqu mir rabbikum. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a minkum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur gitu kan. Jadi itu dijelaskan banget sama Allah bahwa al-haq itu dari Allah. Setelah Allah mengatakan hak dari Allah, mirrobbik, Allah kasih tafsir tuh Ustaz. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Itu berarti menunjukkan bahwa ada orang yang tidak percaya dengan kebenaran itu. Iya. Yakfur ya. Nah, tapi kan Allah ancam. Itu kan setelah itu kan dengan ayatnya bahwa apa itu yang mengatakan bahwa orang yang zalim itu akan saya siapkan dengan naron ahatu bim suradiqha wa yastaghithu wa bimain kalmuhul yasfil wujuh, gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an itu ada batas. Bukan dalam Al-Qur'an, dalam akal manusia ada batas dalam memahami Al-Qur'an. Maka tidak layaklah kalau yang terbatas ini gitu kan menguasai yang tidak terbatas. Yang harusnya kan yang tidak terbatas itu adalah menguasai yang terbatas. Ya, jadi kayak seakan-akan kita ini menguji disertasi, tapi penguji eksternalnya adalah lulusan SMA. Nah, ini pasti dikatakan tidak nyambung gitu. Itu satu, apalagi ketika SMA-nya adalah dia belajarnya fisika, disertasinya tentang nuklir. Nah, itu pasti dikatakan banyak tidak nyambungnya gitu. Nah, itulah satu gambaran mengapa dikatakan bahwa akal itu kalau dia dibiarkan liar, ya yang ada akhirnya dia tidak memahami kebenaran. Yang dia pahami adalah apanya? Subjektivitasnya.
atau dalam Al-Quran dikatakan yang dia pahami adalah hawa nafsunya, yang oleh Al-Quran dikatakan ulaika kal an'ami balhum adall. Bukan berarti dia tidak punya akal, bukan berarti dia tidak berpikir, tapi dia tidak mengerti batas. Maka Syekh Abdul Halim Mahmud di sini sangat menjelaskan secara panjang lebar, Ustaz. Nanti seperti yang antum baca bahwa teori-teori tentang akal dan batas akal itu dijelaskan semua oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Kalau kita sudah yakin dan kita paham bahwa akal kita terbatas, maka kita harus memiliki pandangan yang berbeda. Dengan apa? Dengan Al-Quran, karena dia mukjizat Allah atau kitabullah. Tidak bisa kita paksakan bahwa Al-Quran itu sama dengan ilmunya makhluk. Nah, ilmunya makhluk adalah tafsirnya, bukan ayatnya. Tapi yang sering terjadi adalah kita tidak bisa memahami apakah ini tafsir, apakah ini adalah ayatullahnya. Nah, itulah yang akhirnya menjadi satu kegelisahan kita gitu kan, bahwa Al-Quran itu dipahami secara serampangan, Al-Quran itu dipahami secara cocok logi gitu ya. Yang penting pilih yang pas ambil, yang nggak pas buang. Gimana menurut antum? Iya, padahal genealogi ilmu tafsir sendiri itu berasal dari penafsiran Nabi Muhammad SAW, karena tafsir ada dikatakan bahwa tafsir beriwayah, tafsir bidirayah. Betul. Sedangkan di zaman sahabat menafsiri itu secara tekstual, tafsirnya pun berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, karena memang meski Al-Quran itu sudah berhenti diturunkan, tapi maknanya amat sangat luas. Lam tazal tatanazzal, jadi selalu relevan dengan perkembangan. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita malam ini saja, karena memang sudah larut. Ya mungkin kesimpulan dari saya bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Jadi terkadang bagaimanapun kita memberikan pemahaman terhadap orang lain, itu akan berhenti bahwa innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah tetap datangnya dari Allah. Kita percaya itu, dan semua yang kita lalui adalah takdir. Pertemuan kita malam ini pun adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.